Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar pada tema Rasul Allah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian semuanya membaca doa sebelum belajar, berikutnya marilah kita simak penjelasan tentang kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang kepada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam.
Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca. Jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya.
karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Adapun pelajaran yang perlu dipetik dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ketiga, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Dan keempat, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Pelajaran yang perlu dipetik berikutnya dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Nomor 6, Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketujuh, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Yang kedelapan, cinta dan sayang kepada anak yatim. Dan yang kesembilan, Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Demikian tadi penjelasan terkait kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita teladani kisah teladan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.